yang menuliskan threadnya. Jadi kita juga mau lihat video dari Pika. Kita saksikan bersama-sama. Halo teman-teman, perkenalkan saya Pika. Saya penulis dari thread Jin Poligigi yang sempat viral di Twitter. Nah, dari kisah nyata menyeramkan yang saya alami bersama teman saya Arum di rumah sakit, saat ini kisah tersebut akan diadaptasi menjadi sebuah film bergenre horror thriller berjudul Lembayung. Nah, film Lembayung ini akan disutradarai oleh Kaba Inbong. Saya juga ingin mengajak nih buat teman-teman dan juga masyarakat, khususnya para pecinta horor Indonesia, untuk menonton film Lembayung pada saat sudah ditayangkan di seluruh bioskop Indonesia nanti. Terima kasih. Sebelumnya boleh nggak sih kita kasih tepuk tangan terlebih dahulu untuk teman-teman kita semua yang hadir di sini, para filmmaker dan juga cast dari film Lembayung. Aku langsung saja pertama-tama ingin mengucapkan selamat tentunya untuk para filmmaker dan juga cast dari film Lembayung. Selamat, sebentar lagi kita akan bisa sama-sama menyaksikan. Kalau dari official trailernya saja sudah bisa dilihat, ini adalah film horor yang mengerikan, sangat berbeda karena ceritanya diangkat dari kisah nyata dan ceritanya dari Jin Poligigi tadi ya sudah dikisahkan, dan ternyata memang pemilihan Taskia Namia memang benar mirip dengan Pika tadi yang kita sudah lihat sama-sama ya. Dari matanya ya. Dari matamu, betul sekali. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman cast, aku mau ngobrol-ngobrol dulu sama Pak Titan nih. Pak Titan, selamat datang, selamat sore, selamat bergabung. Ini Pak Titan, kalau kita ngomongin film horor Lembayung, bisa dibilang ini adalah sesuatu yang berbeda karena diambil dari kisah nyata juga, dari sebuah thread, dan yang bikin beda tuh nih Jin Poligigi. Kayaknya orang-orang habis ini takut ya bersihin karang gigi atau gimana gitu ya. Kira-kira apa sih yang ditawarkan oleh film Lembayung ini kepada para penikmat film horor Indonesia? Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak nanya Erik sih. Teman-teman, ini bermula sebetulnya dari satu IP judulnya Jin Poligigi gitu ya. Kemudian menariknya adalah waktu kita tertarik untuk mengambil ini, dan saya menugaskan salah satu teman saya, Roy Rahmatullah. Ada ya Roy? Oh itu Roy sih. Untuk coba approach cerita ini, dan sesuatu yang menarik adalah sebetulnya karena semua orang kan selalu berpikir bahwa sesuatu yang berhubungan dengan klinik itu harusnya sangat higienik, sangat bebas bakteri gitu ya. Tapi justru ini sepertinya seperti sebuah antitesis gitu ya. Ternyata di situ cukup misteri, ada banyak misteri yang terjadi, dan itu dituliskan dalam satu pengalaman gitu. Jadi ini satu yang menarik gitu, satu yang berlawanan, dan akhirnya kita coba approach dan bisa seperti hari ini gitu. Oke, kemudian kalau visi yang ingin diwujudkan gitu melalui jajaran cast yang sangat luar biasa, karena kan tadi bisa kita lihat dari official trailernya, bukan cuma yang hadir di sini tapi ada nama-nama besar juga di situ begitu ya. Kira-kira visi yang ingin diwujudkan dengan kualitas acting yang luar biasa dari para jajaran cast, kira-kira apa nih yang akan disajikan nih? Mungkin cerita sedikit ya, waktu itu di awal begitu kita sudah tuliskan skenario-nya dan sebagainya, akhirnya mungkin teman-teman sebagian juga udah dengar, orang pertama yang sebetulnya kita ceritakan adalah justru Arya. Arya yang kita ceritakan tentang ide ini, kemudian Arya, wah ini keren gitu ya. Kemudian baru kita ngobrol sama Baim, Baim tertarik gitu ya. Tapi ternyata di luar dugaan Baim, gue mau tapi gue yang ngedirect. Keren, percaya diri, kita hargai, apresiasi tentu, Mbak Wong. Setelah baca skenario draft yang awal-awal gitu ya, terus akhirnya saya kaget gitu, waduh, Mbak Im mau ngedirect. Saya tanya teman-teman, ada sebelumnya pernah ngedirect nggak? Belum mas. Wah ini film pertama ini gitu ya. Tapi saya ngobrol berkali-kali sama Mbak Im, dan akhirnya nggak tahu dia punya pelet apa gitu, jatuh cinta akhirnya gitu ya. Dan akhirnya setelah itu akhirnya berkembanglah menjadi sebuah skema bisnis yang nggak cuma hanya menjadi seorang director, tapi juga Baim menjadi seorang produser juga di sini. Jadi ini adalah proyek antara Prime Eagle dan TWE ya. Proyek pertama ya kita ya, Baim ya. Iya betul Pak. Proyek pertama, dan akhirnya di perjalanan begitu shoot dari skenario aja ternyata Baim ngebongkarnya
bukan main gitu ya. Jadi saya ngeliat wah ini memang chemistry-nya Baim ada di film ini. Menjadi clear visinya adalah saya ngelihat clear banget visinya Baim di film ini dan dia bongkar skenario berkali-kali gitu ya. Sampai syuting pun sangat banyak hal di luar dugaan yang nggak kepikiran gitu sama saya sebagai produser dan dari seorang sutradara seperti Baim yang di luar dugaan lah, out of the box gitu ya. Okay. Banyak hal yang out of the box dan sampai dengan editing juga sama. Ya akhirnya sampai hari ini dan Baim berhasil membuktikan ke kita semua para producers, wah ini boleh nih Baim. Oke. Yes. Sebuah debut yang luar biasa ya. Tapi sayangnya dia nggak terima job director ya Im ya. Oh gitu. Enggak ya. Tetap aktor. Tetap aktor. Kira-kira gitu. Seperti itu ya Pak ya, baik. Nanti mungkin kita akan konfirmasi sama Baim juga, tentunya banyak cerita-cerita out of the box tadi gitu ya Pak Titan ya. Terima kasih Pak Titan. Aku mau ke Pak Emil dulu nih sebelumnya ya. Kalau kita bicara seputar kelancaran dari produksinya, pasti lah ya ada sesuatu yang mungkin ada challenge-nya, tapi alhamdulillah lancar karena kita juga udah bisa menyaksikannya nanti di tanggal 19 September begitu. Mungkin boleh diceritakan proses syutingnya, berapa lama, kemudian mungkin ada hal-hal di luar dugaan apa yang terjadi, kemudian post-pro-nya juga. Ini kayaknya makan waktu yang panjang karena kan film horor pasti banyak efek-efeknya seperti itu. Silakan Mas Emil. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ngobrol masalah proses syuting, ya proses syuting sebenarnya kalau proses syutingnya sendiri sih nggak terlalu lama. Standar ya, kita 3 sampai 1 bulan ya, sekitar 24 hari kita kelarkan full syuting kita, lokasinya di Jawa Tengah. Jadi kalau melihat proses ya mungkin lebih banyak eksploratif ya, jadi banyak hal-hal yang akhirnya Baim sendiri sebagai sutradara banyak banget concern yang akhirnya naskah itu banyak perubahan yang dilakukan mungkin di saat kita diskusi dan di lokasi pun banyak hal yang dilakukan karena memang saya lihat di sini memang Baim sangat detail. Ya, detailing, tapi menurut kita ya once detailing itu untuk mendapatkan hasil yang baik ya kenapa tidak kita lakukan. Dan ya perdebatan pasti, drama di setiap lokasi, di setiap syuting itu selalu ada. Tapi saya yakin bahwa apa yang kita lakukan tersebut semuanya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Jadi kalau ditanya overall proses syuting sih berjalan dengan sangat lancar dan sangat baik. Post production juga, post production pun mungkin agak relatif panjang karena tadi karena memang pas detailing karena memang buat kita Prime Eagle pun kan ini film horor yang pertama ya. Jadi memang kita sama Pak Imi ya sama-sama ngulik, oh ternyata bikin film horor nggak gampang. Justru malah sangat harus detail. Kalau enggak ya nggak akan jadi film yang berbeda. Nah semua proses itu sampai ke post produksi pun kita lakukan dan ya Baim juga sangat concern ya. Jadi overall sih panjang, penuh diskusi dan perdebatan, tapi untuk hasil yang lebih baik dan kita sama-sama puas dengan hasil tersebut. Alhamdulillah, amin ya. Ini dari tadi disebut-sebut kalau begitu detail, kemudian ini sama-sama debut juga gitu ya untuk Prime Eagle Studios bersama dengan Baim Wong juga gitu. Kita akan nantikan gitu kehadirannya film Lembayung ini tanggal 19 September. Terima kasih atas ceritanya Mas Emil. Sekarang kita langsung ke Baim Wong. Ini beda bro. First like nih kan, gila. Oke nih, first directing nih. Gimana perasaannya nih? Detail banget. Dulu di bengkel sama Koting, gimana dong? Coba diceritain dong, kakak Baim. Iya, prosesnya lama banget ya. Kita ubah skenario itu pas syuting masih ubah. Pas on the set juga, apalagi pas ada scene dia juga, saya ingat banget Pika, ini hilangin aja semua sini. Asik, kata dia. Hilangin aja masih ingat asik, kata dia. Jadi kalau kita kan emang basicnya juga pemainnya. Kadang-kadang kita itu tahu kapan perlu dan tidak, dan kapan di-cutting atau enggak. Tapi kalau untuk proses sih dari tadi orang-orang bilangnya saya, tapi balikin lagi saya sebenarnya ke mereka sih.
susah sekali loh, banyak juga yang nolakin saya untuk ini, nggak percaya sama gue. Bagus ya. Bukan ketawa ya. Iya bener. Beneran, ini kisah nyata beneran. Ini kisah nyata, kita kisah nyata beneran. Jadi kalau saya bilang, saya terima kasih sama mereka semua. Oke. Pemain-pemain ini, pemain-pemain bagus semua ya. Dengan baru mendirect aja, saya kalau dipercaya udah seneng banget ya. Terakhir itu karakternya dia nih, Pika, dia aja mikir hampir berapa lama tuh? Ada kayak lama. Baca dulu ya. Oke. Bagus ke sini. Bayang gimana sih? Tapi ketika udah jadi, ya saya deliver sebagus mungkin, sedetail mungkin, dan ternyata jujur nih depan kalian semua nih, bikin film itu susah banget. Oke. Susah banget. Kita harus benar-benar ada di setiap post pro ya, bukan hanya mendirect saja. Ada di music scoring, ada di grading, ada di mixing, dan ada nggak director yang menyempatkan waktu untuk itu? Apa cuma kerja aja? Jadi buat saya mendirect itu susah banget, membuat film itu susah banget. Jadi kalau emang mau buat film bagus ya saya harus menyita waktu ya 1 tahun lebih untuk membuat ini. Terakhir saya ini mixing baru kelar berapa hari Pak Titan kemarin kita ketemu. Hari apa kita ketemu? Jumat. Bayangin, saya hari Jumat kemarin baru selesai filmnya. Pak, tapi Bapak kayaknya ketempelan. Iya bener. Untung dia nggak pucet ya. Ketempelan. Saya kayak gitu. Level Tom and Jerry. Iya, dilanjut. Bahasanya ketempelan. Horor soalnya. Iya. Balik lagi membuat film itu susah. Bukannya berarti saya bilang film saya itu bagus atau gimana, tapi menurut persepsi saya adalah bagus. Tinggal gimana kalian nonton nanti premier tanggal 19. Kita hanya menyuguhkan sesuatu hal yang kita bilang ini sudah maksimal. Oke. Itu dia. Tapi boleh tahu nggak sih treatmentnya bagaimana nih untuk para cast juga secara personal satu persatu? Tadi sedetail apa sih untuk film Lembayung ini? Mereka juga banyak yang nggak percaya sama saya. Ah itu makanya, itu bagaimana membuat mereka percaya? Itu. Saya jujur aja, dan saya tidak menyalahkan. Saya pernah jadi pemain. Nah. Director baru gue bilang, so tau banget sialan. Jadi buat saya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Saya tinggal membuktikan kita bisa menarik dengan benar dan hasilnya bagus. Tapi ketika ada kayak begitu, yang paling susah apa? Menyesuaikan saya dengan karakter masing-masing ini. Oke. Menarik dia beda, dia beda. Semuanya berbeda. Iya. Dan apalagi ini kan film dari Thread, Jin Poli Gigi tadi kita udah bisa. Kemudian ini bahasanya adalah mengalihwahanakan. Nah itu bagaimana tuh kesulitannya? Apalagi ini untuk debutnya seorang Baim Wong. Susah juga bener, memang saya aja baca nih, mengalihwahanakan. Nah itu dia. Iya, jadi memang cerita ini berdasarkan kisah nyata dan saya itu maaf, jujur saya itu tidak melihat, untuk jujur ya, tidak melihat itunya, Twitternya. Saya langsung mau ngobrol sama orangnya. Saya mau ngobrol, saya nggak mau ini, karena saya mau tahu dari dia cerita jujur atau enggak. Karena dari mata itu kelihatan. Karena saya membuat sesuatu hal yang nyata di mata orang. Kalau saya mendengarkan, kalau saya hanya melihat mendengarkan, saya nggak mau. Dan saya waktu itu melihat dia pun cerita nangis. Dan gini, dia setiap menceritakan, dia selalu tidak bisa tidur setelah itu. Sama seperti saya udah selesai film ini, saya kasih lihat sama dia takut. Karena dia selalu reminder lagi. Karena waktu itu dia itu hampir meninggal, apalagi karakter Arum. Yang Arum itu yang sebenarnya hampir meninggal. Jadi buat dia itu traumatik. Dan saya harus cerita sama dia. 3 kali saya ketemu sama dia, saya tahu poin yang benar yang mana, dan kita melebarkan untuk mendramatisasikan untuk penonton semua. Jadi ada yang kita create, ada yang kita berdasarkan kisah nyata. Oke, baik. Nah ini mungkin bisa dibilang fun fact ya. Jadi kalau dia tadi disebutnya juga Baim Wong ini very detail gitu ya. Jadi untuk lagu yang dipakai juga untuk di film ini, detailnya itu sampai katanya Baim nyari seorang nenek-nenek buat nyanyi lagu Sabda Alam tadi itu yang jadi ngeri banget. Iya. Jadi sebenarnya saya tuh nggak suka ngikutin sesuatu ya, pengennya mau beda sendiri. Waktu itu penyanyi siapa ya, saya bilang. Ada keluar nama Andin, ada keluar nama banyak lah. Akhirnya tiba-tiba pas lagi saya scroll adalah nyanyi itu nyanyi. Dan saya refleks langsung cari Instagramnya sama saya DM.
Akhirnya dia menyanggupi dan dia mau ketemu, dan ternyata saya di situ ketemu dan dia ternyata cita-cita dia selama ini pengen dikenal sama banyak orang. Oke. Jadi sekarang saya kalau ke Pak, oh iya saya juga mau bilang kemarin itu baru suaminya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi Iya. raji'un. Jadi sekarang dia itu kalau doa lama banget kalau mau, dia tuh orang Kristen. Dia tuh kalau doa lama banget. Kata anaknya Bahim, sekarang kalau doa dia lama terakhirnya nama Pak Im. Oh, so sweet. Karena itu cita-cita dia. Saya itu juga waktu itu hampir nangis ini kan. Aduh. Jadi buat saya sesuatu hal yang kita kasih ke orang mungkin iya buat kita begitu aja, tapi buat dia berarti banget. Betul. Jadi adanya film ini nanti, film itu kan sebenarnya karya selamanya ya. Yes. Tidak akan pernah mati. Betul. Sampai anak cucu dan lain-lain semuanya. Mudah-mudahan jadi suatu hal yang baik buat dia. Amin, jadi berkat juga gitu ya. Bahkan ini sampai minta izin ke anaknya pencipta lagunya juga Oh gitu iya. ya. Jadi kita itu juga kaget kalau misalkan ini berhubungan sama almarhum Ismail Marzuki. Ya. Dan akhirnya saya juga ke sana. Dan ternyata ya mungkin nggak perlu di ini karena banyak orang juga tahu pekerjaan dia itu anak tunggal kalau nggak salah ya. Dan apa kesibukannya? Saya bilang dia ternyata jaga warung. Oke. Dan dia sudah puluhan tahun tinggal di rumah itu. Nah sekarang di depan mereka semua nih saya juga bilang ya insya Allah. Tapi saya tuh tadi mau bilang kayak nanti kalau kita dapat ya, itu kita seperti menjual untuk mendapatkan sesuatu. Tapi depan mereka semua nih saya bilang ini bukan dari saya. Kalau kategorinya ini terbilang sukses, kita akan beli dia rumah yang dia mau. Amin. Tapi semuanya bukan dari saya, dari teman-teman ini semua. Saya bilang ini bukan kayak gimana-gimana, insya Allah doain aja. Tapi itu adalah niat baik dan bukan dari saya. Ini adalah kerja keras mereka semua juga. Mudah-mudahan insya Allah ya. Amin. Saya bilang seperti ini kita bisa karena puluhan tahun dia situ dan dia cuma bilang kayak kapan ya saya dapat rumah ini. Oke. Itu dia. Doain ya. Amin, kita doakan. Jadi biar film Lembayung ini menjadi berkah untuk banyak orang gitu ya di situ ya. Amin. 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 Terima kasih banyak Baimong. Sekarang kita berpindah dulu kepada para cast dari film Lembayung ini. Yang pertama nih untuk Kakak Arya Saloka ini jadi Dokter Teto ya. Ini perdana juga main film horor gitu. Gimana nih ceritanya? Apalagi tadi udah bilang sama Pak Titan, kamu yang diceritain duluan gitu. Mungkin boleh dijelaskan karakternya juga dan pengalamannya, silahkan. Halo semuanya. Halo. Iya, kita waktu itu ngobrol kapan ya? Sama Mas Emilka, sama Ruben waktu itu. Ngobrol juga di epicentrum kan kita kan? Nah. 2022 kalau nggak salah. Oke. 2022 akhir maksudnya kita ya. Ya bulan-bulan Novemberan lah kayaknya. Itu ngobrol, memang pas diceritain, oh menarik ini. Apalagi kalau bisa dikembangkan lebih detail lagi. Oke. Gitu. Ya proses perjalanan yang pastinya nggak cepat ya. Ya. Persiapan dan segala macam panjang. Akhirnya Baim juga sama Baim. Ketemu. Ngobrol di kantornya Baim. Udah dia bilang, bro, yuk gas yuk. Ya udah kalau dia minta saya nggak bisa bilang enggak. Ada hubungan saudara, nggak bisa nolak. Saudaraan, nggak bisa nolak. Oke, nggak boleh nolak gitu ya. Dia gas deh. Gas gitu ya. Ya. Film Saya horor cukup- pertama bagaimana? Film horor pertama dan sepertinya film saya pertama juga setelah berapa tahun nggak tayang film lagi kan, maksudnya nggak syuting iya, film iya, lagi. iya, betul. Lembayung ini jadi film pertama juga saya kembali lagi. Terus ya mudah-mudahan bisa menjadi film yang baik. Amin. Yang bisa disukai juga, bisa jadi film yang beda juga dari film-film horor yang Sudah beredar. beredar. Kalau karakternya bagaimana? Jadi seorang dokter. Dokter Teto. Main dokter-dokteran nih ya. Enggak kan bener dong kan, acting menjadi dokter kan gitu. Ada kesulitan mungkin atau challenge gitu? Sebetulnya nggak terlalu ya, karena sebelumnya saya memang cukup dekat dengan dokter dan sahabat-sahabat saya dulu pun juga banyak yang jadi dokter gigi kebetulan. Oh. Sahabat-sahabat saya dan salah
satu hal yang saya lakukan memang sebelum syuting saya juga sempat ke dokter gigi. Jadi nambel. bukan bersihin karang, kebetulan ini karang kapal api ya. Iya, waduh. Jadi di situ fokusnya saya lebih banyak melihat pergerakan dokter gigi itu seperti apa, Oke, secara step-by-stepnya gitu langsung ya. secara langsung, terus ngobrol-ngobrol juga sedikit, meskipun nggak bilang saya akan Syuting untuk Lembayung. menjadi seorang dokter gigi. Ya. Jadi seperti itulah ya prosesnya ya. Aman lah ya, gasken banget nih ya. Gasken banget. Oke, terima kasih Arya Saloka. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, benang merah perfilman horor Indonesia, Taskia Namia. Halo, pastinya. Ya, horor terus. Ini tadi kita udah lihat ada Pika yang asli. Betul. Terus kamu jadi Pika. Ngeri gak sih? Ini karena orangnya beneran ada, ceritanya juga beneran ada. Karakternya tuh kayak gimana? Apakah kalian ngobrol bareng atau ngobrol sebatas sama Baim aja atau bagaimana, Kia? Pertama-tama mau bilang terima kasih yang udah hadir hari ini. Terima kasih Prime Eagle Studio dan juga Tiger Wong, mantap. Wow. Sudah boleh bergabung di film Lembayung ini. Kalau buat karakter Pika, jujur aku memang lebih banyak ngobrol sama Kak Baim. Oke. Karena Pikanya pun langsung ngobrolnya sama Kak Baim, jadi aku lebih ngulik dan dia kan juga tidak mau terlihat Ya, orang yang sebenarnya kan. Jadi Oke. aku meng-create karakter Pika itu tersendiri tapi dengan ceritanya dia, dengan rasanya dia gitu. Jadi lebih banyak ngobrol sama Kak Baim gitu sih. Tapi baca threadnya Mungkin saya gimana? tambahin kenapa nggak bisa terlihat, takut salah pengertian. Karena takut kelihatan ke rumah sakitnya sebenarnya. Ya, Iya, nama itu juga disamarkan karena takutnya kena rumah sakit sebelumnya. Oke, ya boleh. Nah kalau misalnya risetnya sendiri sejauh apa gitu? Kan mungkin dari baca threadnya dulu juga selain ngobrol-ngobrol sama Baim gitu. Waktu itu memang semuanya itu mungkin ini dari akunya, aku nggak mau terlalu terpatok sama apa yang ada di threads gitu. Oke. Jadi lebih baik aku tahu Kak Baim maunya gimana, kita cari solusinya, kita berdiskusi. Waktu itu juga aku sama Yasamin sempat nongkrong itu ngebahas skrip. Sampai besok tuh kayak lagi anak-anak ngerjain PR gitu. Kita lagi kayak PKL. Sama, Kak, biar nih apa kayak hasil diskusi kita apa. Jadi kita semuanya diobrolin bareng-bareng gitu. Terus juga aku pun juga sempat hampir sama kayak Arya, aku juga memang kebetulan habis dari dokter gigi. Jadi aku ngeliat detail-detailnya dulu. Terus sempat ngobrol sama Kita waktu itu udah dokter gigi bareng ya. suka mancing aja sih. Ya terus juga sempat kayak nelpon sama temen kayak kalau di klinik tuh bedanya apa sama rumah sakit dan lain-lain gitu, tentang beberapa ruangan yang nanti akan ada di filmnya tapi belum ada di trailernya gitu. Ya kalau misalnya dari skala 1 sampai 10 seberapa horor film Lembayung ini? 11. Nah, Iya. lu kan udah ganti nama. Kalau Ya juga. jadi gini ya, kalau aku pribadi jujur terkadang mungkin sudah mati rasa apa yang namanya horor. Itu dia. Tapi aku berani bilang ini beda bro karena Beda bro. udah gitu pakai gini lagi. Udah. Itu ciri khas Baim Itu banget. Baim ya. Beda bro. Beda bro. Ini beda banget karena satu kita juga ada action-actionnya. Oh wow. Terus juga ada kisah drama antara persahabatannya, kisah cintanya juga. Terus juga ada misteri-misteri yang bakal kita ungkap. Jadi kalau misalkan aku ditanya ini serem apa enggak? Serem gitu. Serem Tapi kan pasti. ukuran serem orang beda-beda kan. Jadi harapannya bisa kalian nikmatin gak cuma kehororannya tapi juga cerita yang ada di dalam film Lembayung ini. Baik. Begitu, terima kasih. Terima kasih. Gaji. Secara singkat aja, apakah Taskia Namia juga salah satu yang meragukan Baimmu? Jadi gini. Gue jawab iya aja. Secara singkat kok. Tadi Iya. kan secara singkat. Iya, benar Baimnya. Tapi mungkin kalau menurut aku ya, Kak Baim tuh lumayan sabar sih, karena aku lumayan kayak, kok ini gini, kok ini gini, kok ini gini, dia nanya mulu, terus yang kayak dia udah tahan banting sih, sampai di lokasi syuting pun dia udah tahan banting kayak, udah terima aja ya Baim ya? Kayaknya harusnya, ini kalau misalkan gini, Oke. boleh sih, ayo. Mungkin itu sih, menurutku sebuah karya yang seperti ini kan tidak dikerjakan sendiri kan? Kita betul. bekerjanya bareng-bareng, Iya. kita cari solusinya bareng-bareng, Iya. jadi dan ini syutingnya menyenangkan gitu. Di sana pun kita rasanya kayak liburan, kecuali
Bapaknya Yang ini siapa yang tengah Ada di ya? sini tiba-tiba. Lo nggak tahu saya. Ya, dan aku serunya mungkin kita tuh Mbak Asri penakut beneran, Mas Oke. Erik juga penakut beneran. Jadi terkadang tuh kayak Lucu wah, seru jadinya. juga nih kalau sama orang-orang penakut. Sedangkan mungkin aku salah satunya juga happy banget bisa digabungin sama Yayas Yes, karena kayak banyak juga yang nanya kayak kok nggak pernah project bareng, tapi Bareng. ditemuinnya sama Mbak Imul. Oke, baik. Tapi kadang-kadang orang kritis itu memang dia jadinya pengen ini bagus. Pasti, Iya, ya. daripada orang nggak kritis. Ya masa kita mau jelek sih Pak? Tapi tetap aja nyebelin. Dulu sehat, syuting sehat, memang kritis. Apa? Sehat. Bukan kok. yang itu, bukan soal Bukan. itu, bukan soal itu Sakit. Mas. Iya benar. Bentar ya, nanti Mas, oh nggak usah ditampol. Bentar ya, Mas Erik, Mas Jer, yang lain nanti saya tanya ya, gantian ya. Sekarang kita ke, nah ini juga benang merah perfilman horor Indonesia juga gitu ya. Yasamin, Jeza. Ya. Kebetulan benangnya aku bawa ya. Merah beneran. Ngerajut dulu tadi dia ke sini, di perjalanan ya. Oke, ya Samin. Nah, kalau tadi kita ngeliatnya kan ada karakter Pika gitu kan. Ini POV-nya Pika dan kamu memerankan karakter Arum. Ini mungkin lebih challenging lagi gitu ya karena si bisa nih kayaknya nih ngulik langsung atau bagaimana nih risetnya dan karakternya seperti apa ya kamu deliver. Silakan. Menjawab yang pertama, iya lumayan ragu untuk jadi Arum karena Oke. bisa dilihat lumayan challenging. Yes. Kayaknya aku sampai berapa kali meeting pertama sama Mas Emilka, Mhm. akhirnya ketemu Kak Baim, ketemu Kak Baim 2 kali sampai akhirnya. Saya harus meyakinkan dia loh. Sampai Sampai 2 Bukan kali. cuma dia loh, ada emaknya. Nah, ibunya juga Juga gitu. gitu. Oke. Pokoknya konsepnya Baim soalnya kita kejar terus. Oke, terus. Oke, baik. Lanjut, Ya, silakan. karena karakter Arum ini cukup, nggak cukup sih, malah berat buat aku. Oke. Aku dari awal udah realistis bilang kayaknya kalaupun iya aku ngejalanin ini udah pasti untuk ngebawain karakter Arum nggak mudah dan pasti nggak nyaman gitu karena Ya. banyak banget yang terjadi sama hidupnya Arum gitu. Ya. Even pada saat baca skripnya kita pun yang baca kayak "Hah, capek banget ya emang Pika dan Arum gitu. Apalagi kalau dari threadnya dan yang Kabain bilang juga Arum sampai kondisinya separah itu gitu Ya. kan. Untuk bisa mendeliver karakter Arum pasti sulit dan gimana bisa membawa karakter Arum ini justice sama Arum yang aslinya juga gitu Yes. kan. Karena aku juga nggak bisa ketemu sama Arum ini lumayan cukup traumatis untuk Pika dan Arum beneran gitu. Jadi ya challenge banget sampai 3 kali untuk akhirnya kayak ya udah berjodoh dengan Lembayung ini. Gitu. Oke. Boleh contohin lagi nggak? Mati. Kayaknya mungkin Arum dewasa bisa. Siapa tuh? Kavili? Aduh, nggak bisa. Arumnya nggak sipit ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Yang tadi nggak ada yang dengar, tolong di-cut aja yang tadi ya. Balik lagi, oke. Nah, kalau ngomongin soal challenge pasti ada banyak. Dan kemudian gimana nih bekerja sama dengan para cast yang lain juga gitu, vibe-nya pada saat syuting dan akhirnya barengan sama Kia juga karena kalian bestie nih, gimana nih? Gitu. Kita dari reading udah bestie sih seperti yang tadi Kak Kia cerita ya. Oke. Soalnya kita ketemu tuh dari dia masih kecil. Nah, itu dia. Jadi kok tiba-tiba seumuran aku sih happy ya. Oh, Karena kayak yang happy kamu ya? Oke. Menyenangkan banget, apalagi biasanya kalau kita syuting di luar ya di luar kota kan biasanya hotel terus nggak gabung gitu. Ini kebetulan kita cast perempuan ditaruh di satu kayak villa yang sama. Ada asramanya ya. Ada namanya soalnya nyebutin kelas Ada sama. asrama ya, Oh, jadi betul. kita menyebut tempat kita kos putri ya. Kita Kos masak putri. bareng, Baik. olahraga bareng. Heeh. Pagi-pagi udah ada musik zumba, udah ada yang Oh, gym. gitu oke. kan. Menyenangkan banget sih, kayak kekeluargaan banget. Begitupun di base camp ya. Aku Oke. kayaknya nggak bisa nyebut itu base camp, lebih ke kantornya Tiger Wong pindah ke Jogja. Oh, wow. Kita dikasih switch, akhirnya kita sebelum adegan-adegan yang fighting, kita pemanasannya just dance dulu. Oh, Pemanasannya tenis. dance dulu, main tenis dulu, pakai switch gitu. Jadi Oh, seru menyenangkan banget sih. ya. Jadi filmnya aja yang horor, pengalaman syutingnya enggak. Menyeramkan ya. Menyeramkan ya. Belibet. Saya tadi lagi pengen bilang, oh jadi dari tanah kusir ke Jogja gitu ya. Betul. Mungkin Pak, mungkin ya Baimo pengen jadi sutradara. Karena kan deket sama TPU, DKK. Iya, jadi vibe horornya tuh dia udah dapet banget. Iya, jadi Bapak bener Pak kalau percaya sama Baim Wong teman-teman semua ya. Oke, sekarang terima kasih buat Yasmina. Yasmina tuh kan kenapa Yasmina sih? Bener dong, tadi udah bagus banget. Gue lihat udah makin keder, makin sore. Semua loh. Enggak, karena ngebahas horor tuh baru pengen
pakai pasmina maksudnya gitu loh. Itu boleh ya. Karena aku pengen ke kamu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Belum ditanya kan? Saya mau jawab dulu. Oh, oke. Halo-halo dulu boleh. Halo-halo dulu ke rekan-rekan media. Halo dulu udah. Halo rekan media. Oke. Nah, ini juga film horor pertamamu toh? Ya. Oke. Terus yang belibet saya aja, kamu jangan. Pertama betul? Pertama betul. Dan di sini tapi berarti nggak ada bercanda-bercandanya karakter kamu seperti apa? Saya gitu? serius di sini, saya bukan komedian. Oke. Iya. Jadi ketika ditawarin film Lembayung, saya kira itu film Jawa. Oh iya. Ketika saya dikirimkan skrip, set dan ini gorok-gorok, Wes. set mayat, set ketancap. Why? Why? Oh wow, English nice. Waterpark di situ. Waterpark basah mas. Ya, itu di situ saya benar-benar kayak kejebak, tapi sudah tanda tangan kontrak. Ya. Lanjut gas juga kayak Arya berarti ya? Iya, gas sudah. Bismillah. Oke. Bismillah. Tapi aman ya, kamu nggak ada bercanda-bercanda sama sekali. Aman apanya nih? Syutingnya dong. Syutingnya sangat amat aman. Oke. Cuma pas di lokasi itu benar-benar horor syutingnya, karena saya orang Solo itu lokasi syutingnya di pabrik Gondang Klaten, satu-satunya barometer tempat horor di Indonesia. Searching Yusuf. Ikhlas, nggak bayar ya. Oke. Benar, itu serius itu mbak. Oh gitu. Iya. Ada merinding-merindingnya gitu berarti. Enggak penampakan, nggak usah merinding, langsung penampakan. Yang mana? Iya. Yang mana? Di tentara Jepang. Hah? Yang mana? Terus besokannya metong. Ada. Iya ada. Bener ada. Gerak jalan ya. Gerak jalan setiap jam 3 pagi itu jangan. Oh, apel penting apel yang cewek. Ini apel Jepang dan itu rock semuanya. Waduh. Itu beneran Pak, Lekting anaknya. Ya, ini dibuat-buat ini Ini beneran. dibuat-buat. Jadi kayak bener, gua belum tahu yang bener. Gua Jadi cerita ini sebenarnya syuting gitu gua. sudah ada dari yang pernah syuting di situ. Nah pasti dia bilang ada yang gerak jalan pas dia. Oh iya benar. benar. Jadi yang dengar tuh bukan aku doang. Oke. Anak lighting, anak art. Iya gue juga dengar Jun. Jadi setiap jam 3 itu pasti ada kayak upacara Jam 3 sore. Iya, setan sore nggak ada. Lu mah lu. Jangan marah. Jangan marah. Gua bukan komedian ya. Marah lu. Marah lu. Gasan dia. Gas dia. Soalnya Udah tadi humor. Gua bukan komedian di sini udah keluar ya. berjam komedi ya. Jadi Lebih drama ya. Iya. Jadi jam 3 subuh. Jam 3 subuh itu selalu ada kayak bahasa Jepang kan. Arigato gozaimasu gitu. Iya, orang nggak arigato. Irasaimasu. Gitu kan. Kayak tentara Jepang tapi Kence, Teka, Harusnya kamu bales pas kibraka loh. kamu pasti berat. Kan upacara. Di situ saya langsung masuk. Yang ini serius, tempat syuting itu paling nyaman selama saya syuting ya serius. Itu horor tapi best banget di situ kayak bintang 5. Mbak Imong sih tepuk tangan buat. Yo, Karena dia ngerasain deh, jadi kayak ada netplot, terus ada TV 65 in, nggak bayar. Iya, betul. Ya kan ada Wifi. Ya, setiap ini ada Wifi. ya walaupun bakpia ya, bakpia. Pokoknya kita tiap hari makan bakpia. apa-apa yang penting. Tapi the best itu. The best ya. Ya, Luar tapi horor biasa. beneran Mbak. Dari Iya. setnya horor, semuanya horor. Wah, the best ya. Tapi terima kasih buat Prime Eagle, MNC Picture. Prime Eagle Studio. Dalam Prime Eagle. Prime Eagle Studio. Prime Eagle Studio. Ini dia. Mama, Kamu jangan kesurupan kamu. Horor kan? Horor banget. Ini joke. Oke. Jokes ini. Kita lanjutkan C bagus ya. Kita lanjutkan C bagus ya. Kita lanjutin C bagus ya. Aduh, Erik sudah datang telat kamu. Aduh. Itu kamu ngelawak tadi kan? Ngelawak. Ngejokes ya. Iya benar. bentar lagi juga. Oke. Pakai dia. Iya udah. Virus. Ya takut nular ya, takut nular. Oke.
Ini kalau tadi kan berarti kita jadi dapat cerita soal pengalaman seru juga gitu yang ternyata horor juga gitu dari proses syutingnya ya. Selain menyenangkan yang tadi sudah diceritakan. Nah sekarang mungkin boleh ke Mas J Bagus, ini kan juga kurang lebih sama gitu ya, berkutat biasanya di komedi-komedi tapi kayaknya horor mah aman gitu. Gimana nih experience-nya dan karakternya seperti apa di film Lembayung ini? Nah, ini yang menarik buat saya sih sebetulnya adalah kepercayaan Terhadap Bayimu, oke. Kepercayaan Baim terhadap saya untuk memainkan karakter yang tidak komedi gitu. Nah itu yang menarik buat saya karena ya saya juga kan mau ya gitu terlepas dari bayang-bayang ya komedi gitu ya selama ini gitu. Ya mungkin juga saya sama Taskia mungkin yang awalnya nggak percaya juga. Nggak percaya juga, oh sama ya. Kalian ada grup WhatsApp. Oh baru tahu nih tadi. Baru tahu, baru tahu. Oke. Gimana? Karena tapi kan dia percaya saya memainkan karakter yang non komedi. Oke. Gitu. Jadi ya wah dia percaya nih. Masa saya nggak percaya juga? Nah. Akhirnya saya yakin lah percaya. Saya coba percaya dulu lah gitu ya. Ya. Tapi ketika reading gitu, wah dia Baim tahu apa yang dimau gitu. Oke. Wah poin 1. Pemain. Poin 2 sih selain honor. Yang pertama honor ya. Iya. Pertama honor gitu. Terlalu jujur Mas. Nah terus pas di lapangan juga gitu, pas ngedaerah gitu, saya jarang nemuin satu sutradara gitu yang biasanya sutradara tuh berdiam aja di depan monitor. Gitu. Oke. Ini enggak gitu. Ya. Baim diem di depan Tugu Jogja. Jadi kan selain sutradara ternyata runner ya Baim ya. Nggak tahu gitu. Ini awalnya ini orang enggak gimana sih? Gimana sih gitu, tapi mungkin karena dia itu tadi seperti kata Mas Tita, Mas Emil, dia detail gitu. Ya. Dia nah begitu di syuting pertama, kedua terus dia ngarahin, oke. Wah, ini gue percaya banget nih sama Baim. Setelah itu udah pasrah lah gue. Oke. The best lah Baim. The best lah ya, oke luar biasa. Memang kalau misalnya ada kepercayaan antara pemain dan juga sutradaranya jadinya klik banget gitu ya. Oke, nah ini mungkin juga secara singkat mungkin boleh ya, sama kita masih ada castnya, ada Mario Maulana. Selamat sore. Iya. Ya kurang lebih sama sih. Lembayung proses yang mendebarkan. Ya. Terus saya juga ketemu di Baim pas langsung syuting dan Baim punya pengalaman bermain dan begitu dia menyutradarain emang total gitu. Oke. Dan dia tahu gimana kapasitas bermain dan Baim memang detail untuk melakukan debut pertamanya nggak ngasal gitu lah emang. Kita tahu Baim risetnya nggak setengah, emang nyebur sekalian. Mudah-mudahan Lembayung bisa lebih mendebarkan lah nanti. Amin, amin. Kalau Mario Maulana ini karakternya namanya Jackie ya? Jackie Joko Jaka. Oh gitu, Jackie doang. Jackie aja. Jangan jadi komedi dong, jangan jadi komedi. Ini karakternya kayak gimana? Kayak gini aja. Oh gitu aja ya. Ya udah kita nanti saksikan ya. Sama ya, Jackie sama dengan Mario gitu ya. Oke. Terakhir Ibu Dayu. Wah luar biasa nih Ibu Dayu nih, jadi ibunya Arum gitu kan ya. Ini gimana nih Ibu Bungkit? Apa sister? Suster. Boleh, yang ini boleh di security. Ibunya Arum. Ibunya Arum. Siapa? Kasih minum nggak ini dia? Oke, kalau Ibu Dayu gimana nih? Mungkin pengalamannya juga, apa yang membuat ini berbeda untuk project-project sebelumnya juga dari Ibu Dayu, silakan. Saya malah tertarik untuk menceritakan bagaimana saya di lokasi bersama Baim. Nah, boleh, monggo. Ini ada satu surprise yang perlu teman-teman semua tahu. Ya. Tulis juga boleh. Saya sangat surprise Baim di lokasi beyond my expectation. Wow. Artinya ojo nakal-nakal. Beyond. Nah, mungkin seperti yang Pak Titan tadi bilang, mungkin seperti Kia bilang dan yang lain-lain, bukan tidak percaya. Ketika saya ditawarin Baim, Mama main ya filmku. Oh ya ayo. Sutradara siapa? Saya mah. Tiba-tiba gitu ya, ada jeda. Ayo aja, ayo gitu. Dan tidak perlu reading. Oh, oke. Dia langsung oke. Dan ketika di lokasi,
aduh, mau nangis. Kaget, apa ya, satu surprise yang Mbak Im bisa di hati saya, saya sampaikan ke dia, lu gila lu ya, pinter lu ya, Mbak Im pinter ya, iya. Bakat terpendam nih kelihatannya Mbak Im ya. Itu untuk scene saya ya, Baik. beberapa scene saya tuh, dia tahu persis apa yang harus dia lakukan, dia tahu persis apa yang mau dia ambil. Jadi gak usah begini, gak usah begitu. Oke gini aja, ini mau diulang, ya udah anu. Dan itu, ini sekali lagi saya bercerita scene saya ya. Kalau ke teman-teman kan mungkin ada teknis-teknis, teknis-teknis yang harus dilakukan, yang Arum juga, Pika juga berat sekali gitu. Kalau scene saya kan lebih ke departemen drama lah ya. Baik. Departemen drama, betul. Ya acting betul dong. Dan itu saya salut sekali sama Mbak. Gitu. Dan cepat, dibilang cepat prosesnya untuk kategori seorang sutradara baru. Cepat. Dan dia tahu, seperti yang saya bilang, dia tahu sekali apa yang harus diambil. Dia tahu sekali, nggak usah, ini aja. Begini aja, nanti akan begini. Ini terusannya ke sana loh, Ma. Ini nanti itu akan begini, Mama diam dulu. Nanti karena ini akan begini. Detail. Luar biasa. Luar biasa, tepuk tangan. Beyond expectation ya, berarti kalau mau dirangkum gitu ya, dari kisahnya dari Lembayung ini sendiri aja, yang Lembayung itu adalah nama rumah sakit ya, bener ya? Klinik. Klinik, sorry, nama klinik gitu ya, beneran ada ya sebenarnya ya. Jadi kalau di Nggak beneran ada itu. Enggak beneran, dibikin ya, dibikin ya. Nah, detail-detail seperti itu benar-benar dipikirkan, dan dari semua cerita teman-teman semua yang di sini yang pada saat proses syuting semuanya detail, semuanya rapi. Amin kita bisa menyaksikannya juga dengan pasti ada haru-harunya ya nanti ya, walaupun horor gitu ya, karena akhirnya bisa sama-sama kita tonton film Lembayung 19 September 2024 nanti, debut dari seorang Mbak Im. Karya dari semuanya.